Mari kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama. Bahagia sekali pada malam hari ini kita masih bisa menambah kebajikan dengan membaca parita, dengan bermeditasi dan bersama-sama kita mengulang kembali ajaran dari Guru Agung kita Sang Buddha. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, mungkin kalau saat ini kita bicara tentang media sosial, kelihatannya hampir semuanya pernah menggunakan media sosial ya. Mungkin ada yang tidak mengenal sama sekali media sosial. Paling tidak ada WA, itu kan juga termasuk media sosial. Nah, bisa dikatakan saat ini kehidupan kita tidak bisa lepas dari media sosial. Lebih-lebih pada saat pandemi beberapa waktu yang lalu, bahkan bekerja dan belajar pun harus menggunakan media sosial. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, tentunya penggunaan media sosial ini ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sebenarnya tidak hanya media sosial, semua hal tentu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita memilih, kita memilah, kita mau mengambil sisi positifnya atau sisi negatifnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, pada kesempatan kali ini ada satu hal dari media sosial yang akan saya share pada kesempatan ini. Salah satu dampak positifnya adalah kita bisa bahkan belajar dhamma dari media sosial. Nah, pada saat saya membuka YouTube, itu ada satu akun namanya Nes Daily, itu dimiliki oleh Nusair Yassin namanya. Dia seorang Muslim Palestina, tapi dia warga negara Israel. Nah, di salah satu akun atau salah satu video yang dia buat, dia membuat satu video spirituality challenge. Jadi dia mempelajari agama Buddha. Jadi karena memang dia sangat terbuka, kemudian dia mempelajari agama Buddha. Dia selama 1 bulan penuh belajar agama Buddha dengan membaca buku-buku Dhamma, kemudian juga berdialog dengan Bante, dan juga mengunjungi tempat-tempat suci agama Buddha. Salah satunya adalah di Lumbini, tempat kelahiran Siddhartha Gautama. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, dari dialog dengan Bante ini kemudian Nusair Yassin ini kemudian bisa memahami bahwa agama Buddha itu ternyata luar biasa. Dengan penjelasan yang kalimat-kalimat sederhana dari Bante, kemudian dia mengatakan bahwa ada hal pokok di dalam agama Buddha yang bisa mengubah hidupnya. Jadi karena memang dia sebelumnya seorang Muslim, kemudian dia belajar Dhamma dengan membaca buku dan berdialog dengan Bante, akhirnya dia bisa menemukan bahwa ada satu hal pokok dalam agama Buddha yang bisa mengubah hidupnya. Nah, menarik untuk diketahui ya. Kira-kira apakah itu yang menarik itu? Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, ada 4 hal yang menurut Nusair Yassin ini yang membuat hidupnya bisa berubah dari
belajar agama Buddha selama 1 bulan penuh. Yang pertama adalah tidak ada Tuhan, dalam tanda kutip ya, tidak ada nabi, tidak ada malaikat di dalam agama Buddha. Memang konsep Tuhan dalam agama Buddha itu berbeda dengan konsep Tuhan dalam agama lain. Di mana kalau dalam agama Buddha itu tidak ada Tuhan tempat untuk meminta-minta. Jadi kalau kita pengen bahagia kita minta, kita pengen kesabaran, Gusti paringono sabar misalnya begitu, kita minta kepada Tuhan. Kita pengen apa, kita minta kepada Tuhan. Nah itu menurut Nusser Yassin ini enggak ada itu dalam agama Buddha. Juga tidak ada nabi, tidak ada malaikat. Kemudian yang kedua adalah tidak ada setan dan tidak ada iblis. Nah ini juga setan dan iblisnya itu dalam tanda kutip, karena di dalam agama Buddha pun sebenarnya juga mengenal setan itu adalah salah satu alam dalam kehidupan di antara 31 alam kehidupan. Tetapi yang dimaksudkan setan atau iblis di sini adalah setan yang biasanya dijadikan kambing hitam, dijadikan penyebab kalau seseorang melakukan kesalahan. Jadi kalau misalnya kita berbuat salah atau katakanlah kita merasa kilaf gitu ya, itu karena godaan setan. Nah, menurut Nusser Yassin itu enggak ada dalam agama Buddha. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada wahyu dan tidak ada ibadah. Ibadah juga dalam tanda kutip, ya. Jadi memang agama Buddha itu tidak bersumber dari wahyu yang diturunkan oleh, karena tadi tidak ada konsep Tuhan yang segalanya itu, tidak ada wahyu yang diturunkan oleh Tuhan, tetapi agama Buddha bersumber dari pencerahan sempurna yang dicapai oleh Sang Buddha. Jadi karena tidak ada wahyu, maka sumbernya bukan wahyu tapi adalah sumbernya pencerahan sempurna. Kemudian juga tidak ada ibadah. Ibadah di sini yang dimaksudkan adalah kalau mungkin di dalam agama lain itu ada kewajiban bahwa kalau nanti tidak menjalankan ibadah maka kita akan menjadi berdosa. Dalam agama Buddha sebenarnya kita beribadah itu bukan karena kita kalau tidak melakukan karena berdosa, tetapi kita melakukan ibadah itu semata-mata karena kita ingin mengulang kembali ajaran-ajaran dari Guru Agung kita Sang Buddha, mengulang kembali Dhamma untuk menjadikan pedoman hidup kita. Bagaimana kita seharusnya apabila kita mendapat masalah, itu kita bisa menggunakan Dhamma, menggunakan ajaran-ajaran yang kita ulang-ulang dalam bentuk parita ataupun dalam bentuk yang lain, itu sebagai acuan kita, sebagai pedoman kita di dalam menjalani kehidupan ini. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah tidak ada surga yang kekal dan neraka yang abadi. Jadi kalau di dalam agama Buddha, alam surga, alam neraka atau alam kehidupan yang lain itu semuanya tidak kekal. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terlahir kembali di alam neraka atau di alam setan dan yang lain-lainnya. Kalau kita selalu berbuat baik, kita paling tidak kita bisa terlahir kembali di alam manusia atau mungkin juga kita bisa terlahir di alam surga. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, 4 hal ini yang membuat Nusser Yassin ini shocked. Jadi dia merasa, waduh, kok ternyata seperti ini ya agama Buddha. Nah, kemudian saya coba mengulik-ngulik, melihat-lihat bagaimana Bhante-nya ini pinter untuk menguraikan agama Buddha itu, menguraikan Dhamma itu dengan bahasa yang sederhana. Nah, kemudian saya coba cari info-info siapa sih sebenarnya Bhante ini gitu. Kemudian saya coba buka-buka, saya coba cari-cari, ternyata Bhante yang menjelaskan ini dia juga punya akun media sosial, yaitu Bhante
Setelah saya cari-cari, namanya Bante Potuhera Mahindasari Tero dari Sri Lanka. Dia punya akun Buddhism in English. Buddhism in English, ada di akun itu ada keterangannya Let's Learn Buddhism in Simple English. Jadi mari kita belajar Dhamma, belajar agama Buddha dengan bahasa yang sederhana. Kira-kira artinya begitu. Dan saya coba membuka-buka gitu, memang di situ banyak postingan-postingan yang memang mudah untuk dicerna. Kalau mungkin Bapak Ibu masih sulit untuk menangkap dalam bahasa Inggris, kan kalau di YouTube itu ada kita bisa menggunakan terjemahannya atau istilahnya apa itu ya, subtitlenya itu bisa kita pindah ke bahasa Indonesia. Jadi kalau kesulitan mencerna bahasa Inggrisnya, kita bisa subtitle, kita cari, kemudian kita cari yang bahasa Indonesia. Ternyata penjelasannya sangat mudah dimengerti. Dan itu yang membuat Nusir Yassin ini menjadi tertarik dengan agama Buddha. Dan dia merasa agama Buddha ini bisa mengubah hidupnya. Nah, untuk selanjutnya, di situ dijelaskan bahwa Bante Potuhera ini menjelaskan bahwa di dalam agama Buddha itu tidak mengkhawatirkan tentang kehidupan setelah kematian, tentang surga atau tentang neraka. Ini mungkin yang membuat Nusir Yassin ini syok. Ternyata nggak ada neraka yang abadi, tidak ada surga yang abadi. Karena di dalam agama Buddha tidak mempermasalahkan itu. Tidak khawatir nanti mau setelah mati itu mau jadi apa, enggak penting. Tapi yang lebih penting adalah tentang kehidupan sebelum kematian. Kehidupan sebelum kematian, selama kita masih hidup, seperti yang Bulani kalau pas di sana sering mengatakan 3 berkah itu. Jadi selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan. Nah, ini yang lebih penting, kesempatan untuk mengisi kehidupan sebelum kematian. Bagaimana cara hidup kita menjadi bahagia sebelum kita mati. Itu yang lebih penting. Jadi tidak mengkhawatirkan nanti mau masuk surga atau masuk neraka, itu urusan nanti. Ya, yang penting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang membuat hidup kita ini bisa bahagia. Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Bante Potuhera bahwa masa lalu itu bukan milikmu, masa depan juga bukan milikmu. Semua tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diapa-apakan. Hanya momen sekarang yang bisa kita apa-apakan. Jadi Sang Buddha mengajarkan bahwa kita harus menghayati momen sekarang ini, saat sekarang ini, dan melihat apa yang sebenarnya ada dalam diri kita. Nah, untuk bisa mengerti ini, maka dijelaskan lebih lanjut bahwa agama Buddha itu berfokus pada pikiran. Jadi semuanya difokuskan pada pikiran. Seperti di dalam Dhammapada dikatakan bahwa syair pertama dan syair kedua, Yamakawaga, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jernih, pikiran yang murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Jadi di dalam kitab suci Dhammapada, syair pertama dan kedua, Sang Buddha menjelaskan itu. Dan itu yang membuat Nusir Yassin ini mengatakan bahwa pikiran itu adalah Tuhan kita.
Jadi sumber kebahagiaan dan penderitaan itu adalah di pikiran. Makanya dikatakan oleh Nusir Yassin, pikiran itu Tuhan kita. Yang menentukan kita mau kemana itu pikiran kita. Seperti dijelaskan di dalam kitab suci Dhammapada tadi. Jadi sumber kebahagiaan dan sumber penderitaan itu ada di pikiran kita. Pikiran adalah segalanya. Jadi kita mau jadi apa itu adalah pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Sehingga dikatakan di situ bahwa kita harus fokus pada pikiran kita. Nah, sekarang muncul pertanyaan lagi sih. Karena si Nusir Yassin ini orangnya pinter ya, dia tanya lagi. Nah, sekarang bagaimana menjaga pikiran ini supaya hidup kita ini bahagia? Supaya pikiran kita itu bisa murni itu gimana caranya? Nah, kemudian Bhante menjelaskan bahwa Buddha mengajarkan bahwa kepada kita untuk melepaskan kemelekatan atau ketergantungan agar kita mendapatkan kebahagiaan. Ini juga menjadi shock bagi si Nusir Yassin karena dia menganggap bahwa dengan memiliki sesuatu, dengan melekat pada sesuatu itu akan bahagia, tapi ternyata ajaran Buddha ini kebalikannya. Justru kalau kita pengen bahagia, lepaskan kemelekatan. Jangan tergantung pada sesuatu, lepaskan semuanya. Nah, kita menjadi sedih atau kita menjadi menderita itu sebenarnya karena kemelekatan. Misalnya kita melekat pada uang, kita melekat pada orang, kita melekat pada sesuatu benda, emosi, pada pekerjaan atau apapun. Kalau uang kita habis, kita menderita. Kalau kita melekat pada orang misalnya, orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai meninggalkan kita menderita. Kita melekat pada pekerjaan, pekerjaan kita hilang, kita kena PHK, kita menderita. Nah, semua itu karena kita melekat, kita menderita karena kita melekat. Bukan berarti terus kita tidak berusaha untuk mempertahankan. Kalau kita punya uang ya kita usahakan untuk pertahankan. Tetapi seandainya uang kita hilang, kita bisa menerima itu. Seandainya kita harus berpisah dengan orang yang kita cintai, kita bisa menerima itu. Di situ juga dikatakan bahwa kemelekatan, kalau kita melekat pada banyak hal, kita punya harapan besar. Jadi selama kita melekat pada sesuatu, kita punya harapan besar pada sesuatu itu. Dan jika harapan kita itu besar, kadang malah tidak terwujud. Kalau tidak terwujud, nah kita menjadi sedih, kita menjadi menderita. Karena harapan kita sudah mempunyai harapan yang besar terhadap sesuatu, ternyata enggak tercapai, menderita kita. Bukan berarti kita tidak boleh mempunyai cita-cita. Silahkan kita mempunyai cita-cita, kita berjuang dengan sepenuh tenaga, dengan sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita itu, tetapi harus kita sadari bahwa seandainya itu tidak tercapai, kita bisa menerimanya. Tetapi bukan berarti bahwa tidak melekat itu kita tidak punya harapan sama sekali. Kita boleh punya harapan, tetapi dengan pengertian seandainya kita sudah berjuang dan itu tidak tercapai, kita tidak menderita, kita bisa terima. Paling tidak saya sudah berjuang. Belum tercapai, berjuang lagi. Belum tercapai, berjuang lagi. Kita punya harapan terhadap sesuatu dan itu belum tercapai, berarti usaha kita harus tambah keras lagi. Tetapi terus tidak membuat kita menjadi menderita, tetapi itu menjadi satu pemacu semangat kita bahwa perjuangan kita harus lebih kuat lagi. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, memang di dalam agama Buddha mengajarkan kita untuk tidak melekat. Karena tidak ada kehidupan, di dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu yang kekal abadi. Semuanya pasti berubah. Kita punya pekerjaan juga akan berubah, kita punya keluarga juga kita akan meninggalkan atau kalau tidak ditinggalkan oleh keluarga kita. Kita punya
kendaraan, mungkin kendaraan itu juga akan hilang atau mungkin dia akan rusak. Kita memiliki harta, harta itu juga pasti akan hilang, akan berubah suatu saat nanti. Pada saat segala sesuatunya berubah, kalau kita punya pandangan bahwa kita tidak melekat, maka itu akan membuat kita tidak menderita. Tetapi kalau kita melekat bahwa ini akan menjadi milik kita selama-lamanya, pada saat terjadi perubahan, kita akan menderita. Kemudian si Nusser Yassin ini penasaran lagi, lah kalau semuanya berubah, apakah ada sesuatu yang tidak berubah sama sekali? Kemudian Bhante menjawab bahwa yang tidak berubah itu adalah proses perubahan itu sendiri. Jadi yang tetap ya proses perubahannya itu. Jadi segala sesuatu itu selalu mengalami proses perubahan. Wihara kita ini aja juga banyak mengalami perubahan. Dari dulu awal dibangun seperti apa, kemudian sampai karpetnya ganti 3 kali ini ya. Dulu awalnya karpetnya kuning yang dipakai di Dhammaguna itu, kemudian ganti yang ini, kemudian sudah ganti lagi yang baru. Itu juga perubahan. Perubahan memang bisa menjadi ke hal yang lebih baik atau ke hal yang lebih buruk. Tetapi kalau perubahannya ke hal yang lebih baik, kita biasanya tidak menderita, kita malah senang. Tetapi kalau perubahannya ke arah hal yang tidak baik, itu yang menyebabkan kita menderita. Nah, yang diulas di sini adalah bagaimana pada saat kita berubah menjadi hal yang tidak baik, berubah ke hal yang buruk, itu tidak menderita. Tetapi kalau perubahan ke hal yang baik, biasanya kita happy-happy aja, karena itu lebih menyenangkan begitu. Nah, kemudian setelah mendapatkan penjelasan tentang sesuatu yang tidak berubah, maka tidak ada gunanya kita melekati sesuatu yang tidak berubah. Kemudian si Nusser Yassin ini diajak bermeditasi oleh Bhante. Dia dicoba untuk bermeditasi, merenungkan tentang bahwa tidak ada satu pun dalam hidup ini yang berubah. Nah, setelah si Nusser Yassin ini bermeditasi, dia merasa lebih mengena. Dia merasa terharu karena memang setelah direnung-renungkan di dalam meditasi, akhirnya bisa memahami bahwa segala sesuatu pasti mengalami perubahan. Maka tidak ada gunanya melekati segala sesuatu yang berubah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, kemudian si Nusser Yassin ini kemudian dia menyadari bahwa dia mengatakan bahwa mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat sulit diterima. Terdengarnya sederhana, tetapi sangat sulit untuk diterima. Bahwa pekerjaan kita suatu saat akan hilang. Orang yang kita sayangi, orang tua kita, suatu saat akan meninggal. Harta yang kita miliki, suatu saat akan kita tinggalkan. Kita masih bisa, meskipun orang tua kita akan meninggal, tetapi tidak apa-apa. Kita masih bisa mencintai orang tua kita. Tetapi kita harus tetap menerima bahwa mereka tidak kekal. Kita tetap mencintai keluarga kita, tapi kita sadar bahwa mereka itu tidak kekal. Suatu saat pasti akan meninggalkan kita, atau kalau tidak kita yang akan meninggalkan mereka. Seperti yang barusan terjadi, salah satu orang tua murid di Sekolah Putra Bangsa meninggal dunia dalam usia yang belum terlalu tua, masih 47 tahun karena kanker. Jadi, nah seperti itulah kehidupan. Jadi kalau kita melekat ya kita akan menjadi menderita. Tapi kalau kita tidak melekat ya memang harus terjadi seperti itu. Kita bisa terima apa adanya. Nah, kemudian ditanyakan lagi oleh Nusser Yassin ini kepada Bhante, lalu bedanya apa cinta dan kemelekatan? Perbedaannya antara cinta dengan kemelekatan itu apa?
Jadi kalau kita beranggapan bahwa kadang kita beranggapan bahwa kalau kita tidak melekat dengan orang tua, kita tidak mencintai orang tua kita. Dijelaskan oleh Bhante bahwa cinta dan kemelekatan itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita mencintai seseorang, berarti kita punya harapan dia membuat dia bahagia dan bisa berkembang di tempat yang bisa berkembang. Jika kita mencintai seseorang, kita akan senang melihatnya berkembang dan menjadi bahagia. Tetapi kalau kita melekat pada seseorang, kita punya harapan bahwa dia bisa membuat kita bahagia dan bertanya, mengapa dia tidak membuat kita bahagia? Jadi ini bedanya antara mencintai dan melekat. Kalau kita mencintai, kita itu akan bahagia melihat orang yang kita cintai ini bahagia dan berkembang. Tetapi kalau kita melekat pada seseorang, kita berharap bahwa dia bisa membuat kita bahagia. Dan kalau tidak bisa membuat bahagia, kita bertanya, kenapa kok kamu nggak bisa membuat aku bahagia? Jadi itu bedanya cinta dengan melekat. Jadi kalau kita tidak melekat, kita mencintai yang tidak melekat, itu kita senang orang lain atau orang yang kita cintai itu bahagia dan berkembang. Tetapi kalau kita melekat pada seseorang, kita pengennya orang itu membuat kita bahagia. Bukan kita mengharapkan dia bahagia, tapi kita punya harapan bahwa orang itu membuat kita bahagia. Terhadap benda juga seperti itu. Benda itu membuat kita bahagia. Tetapi kalau kita tidak melekat dengan suatu benda, ya sudah, biarin aja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, dalam hubungannya dengan pekerjaan misalnya ada yang datang untuk bekerja, kemudian kita sudah ajari banyak, tapi tidak lama kemudian dia bosan, mungkin dia dapat tawaran pekerja gaji yang lebih banyak, dia keluar kemudian meninggalkan pekerjaan kita. Kadang kalau kita punya misalnya pekerja seperti itu, kita menderita, wes diajari angel-angel, ternyata dia meninggalkan kita. Tetapi kalau kita tidak melekat, ya sudah, kita cari pekerja yang baru, kita ajari yang lain gitu. Diumpamakan di situ kalau kita mempunyai pekerjaan, itu diumpamakan seperti pohon yang besar. Jadi pohon yang besar, burung-burung itu bisa terbang, kemudian mengambil buah-buahnya, setelah dia puas kemudian burung-burung itu bisa pergi. Nah, pohon yang besar ini tidak akan hancur. Pohon yang besar ini tetap menjadi pohon yang besar. Dan burung-burung itu akan pergi dengan bahagia. Itu seperti halnya orang yang bekerja pada kita misalnya. Jadi kalau ada orang yang bekerja pada kita, kemudian dia setelah mendapatkan manfaat, dia kemudian pergi, ya sudah, biarin. Kita bisa memberikan manfaat untuk orang itu. Dan kita tidak menjadi menderita karena ditinggalkan oleh orang itu. Apa yang kita miliki masih tetap ada. Yang penting kita bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, di akhir dialognya kemudian Nusser Yassin ini menyimpulkan bahwa di dalam agama Buddha, kebahagiaan tidak datang dari luar, tetapi datang dari dalam. Kebahagiaan selalu ada di dalam diri kita, di sini dan di pikiran ini. Jadi kembali ke apa yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Dhammapada tadi, bahwa kebahagiaan atau ketidakbahagiaan itu sumbernya ada di pikiran kita. Karena pikiran kita ini adalah pelopor. Bagaimana kita mengisi kehidupan kita ini dengan kebahagiaan atau kesedihan atau penderitaan, itu semua tergantung pada kita. Jadi kita tidak usah memikirkan nanti setelah meninggal itu akan lahir di surga atau di neraka atau di alam mana, itu tidak penting. Yang penting adalah kita bisa memberikan kondisi pikiran kita
bahagia pada saat ini. Dengan begitu, kita terus bisa menjaga pikiran kita untuk tidak melekat, untuk tetap berjuang supaya kita tetap memiliki pikiran yang murni, tetap memiliki pikiran yang jernih, sehingga kehidupan kita bisa menjadi lebih bahagia. Dengan begitu, tidak sia-sia sisa hidup kita ini kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Tetapi kalau kita hanya memikirkan nanti setelah mati itu mau kemana, kita malah tidak berbuat apa-apa. Yang penting adalah kita bisa menjaga kondisi pikiran kita, karena pikiran kita adalah pelopor, pikiran kita adalah pemimpin, pikiran kita adalah yang akan membawa kita kemana. Maka kalau momen demi momen, saat demi saat ini, kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang bajik, kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang murni, dengan hal-hal yang baik, maka kehidupan kita ini akan bahagia. Dari sekarang sampai nanti kita meninggal, kita isi dengan hal yang baik, kita isi dengan pikiran-pikiran yang jernih, dengan pikiran yang bersih, dengan pikiran yang murni, maka kehidupan kita akan bahagia. Tidak peduli nanti kita akan meninggal itu lahir di mana, itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat, sehingga hidup kita ini bisa menjadi lebih bahagia. Dan satu lagi yang membuat Nusir Yasin ini menyimpulkan bahwa poin terbaik dalam agama Buddha adalah tidak perlu pindah agama. Itu juga. Jadi di setiap kesempatan siapapun Bante yang bilang bahwa di dalam agama Buddha tidak perlu pindah agama. Agama Buddha bukan sekadar agama, tetapi lebih kepada filosofi, lebih kepada jalan hidup. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Itu adalah yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Dengan begitu, mari kita menjadi manusia yang lebih baik. Itulah keindahan agama Buddha. Mengisi kehidupan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.